Dan inilah yang Nabi tunjukkan kepada kita semua. Beliau orang yang amat sangat sabar. Walaupun kau hai Muhammad dicaci, dimaki, bahkan diusir, Nabi sabar. Termasuk umat Islam ini sekarang kebangetan sabar. Kita ini kebangetan sabar. Ya makanya sahabat saya Ustaz Miftah juga harus sabar nih, ngumpulin donasi Palestina, harus sabar. Biarin orang mau ngomong apa kayak itu, buku itu bukan urusan kita Palestina. Ya malah lu panjul. Ya yang ngomong orang gak ngerti agama, biarin aja lah. Ya walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Karena sering saya sampaikan, umat Islam ini kan ibarat satu tubuh. Satu tubuh ini semuanya manfaat. Badan merasa hebat, gak bisa badan menjadi hebat kalau seandainya tangan sakit. Tangan hebat, gak bisa dia berbuat kalau palanya pusing. Lidah merasa hebat, gak bisa. Lidah bisa hebat kalau seandainya tidak ada gigi. Cuma kalau kita ngomong gak ada giginya, bisa gak ngomong kita? Lidah kita udah julur aja. Semuanya manfaat manusia itu. Maka orang yang ilmunya hebat, gak boleh dia merasa paling hebat. Orang yang paling pintar, gak boleh dia merasa paling pintar. Semuanya kita ini seperti satu tubuh, saling membantu. Malam yang dipanggil mukmin pada samping agama. Orang yang gak peduli dengan urusan orang Islam bukan termasuk golongan kami. Itu serba salah sih, kita hidup zaman sekarang ini serba salah. Kalau saya bilang ini zaman fitnah. Kita ngomong salah, kita diam juga salah. Kita nyampaikan kebenaran salah, kita diam juga salah. Ini zaman betul-betul zaman fitnah. Ya kalau kata bahasa Nabi mah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik diam mahal, diam itu bisa jadi mahal. Kadang-kadang diam mahal. Ya, saya sering kasih anekdot atau burung kan. Kalau ada orang datang, 30 meter. Kalau orang datang yang satu, selamat pagi. Orang banyak hebat itu. Berapa duit? 10 juta. Yang satu lagi kalau orang datang, assalamualaikum. Hebat lagi, dua salam, assalamualaikum. Berapa duit? 15 juta. Satu diem aja gak mau assalamualaikum, gak mau selamat pagi, berapa nih? Ini 25 juta. Loh kok lebih mahal kan ngomong? Ini komandannya, komandannya. Biasanya komandannya cuma diem. Yang brengsek kan biasanya prajuritnya, yang paling galak biasanya. Ini zaman-zaman fitnah. Makanya kesabaran, sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi tantangan, sabar menghadapi rintangan. Dari sabar itu orang bisa jadi syukur. Coba kita lihat bagaimana Allah mengantarkan Nabi Ayub alaihissalam menjadi hambanya yang paling sabar dan dimuliakan oleh Allah. Diuji dulu. Diuji 7 tahun lebih, diberikan ujian, cobaan, penyakit oleh Allah. Beliau sabar. Dari mulai kaya raya. Nabi Ayub itu kan sebelumnya Nabi yang paling kaya, termasuk Nabi yang kaya. Dia punya ternak itu bukan ratusan, ribuan. Dari mulai kambing, onta, itu ribuan jumlahnya. Apa yang terjadi? Allah uji semuanya. Karena lantaran Nabi Ayub ini ibadahnya begitu hebat kepada Allah. Iblis ini nyolek-nyolek, nanya-nanya sama Allah. Bilang sama Allah, ya Rabb, wajar kalau hambamu Ayub itu dia sujud kepadamu, dia tunduk kepadamu, dia taat kepadamu. Karena hidupnya udah enak, harta banyak, anak banyak, semua dia punya. Kata Allah, tidak Iblis. Hambaku Ayub ibadah kepadaku karena memang berharap ridho dari aku, bukan karena kekayaannya. Gak percaya. Yang namanya iblis kan begitu, di mana-mana kerjanya cuma ngegodain doang. Dia ngegodain doang. Wah ini sih ngumpulin itu dana Palestina, kita aja lagi pada miskin. Ini negara yang bikin miskin siapa, Paul? Ya kan begitu. Yang namanya setan itu di mana-mana ada.
Allah jadikan di setiap daerah itu setan-setan yang selalu menggoda manusia. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha. Ada di setiap daerah, di setiap tempat, di setiap negara itu ada orang-orang yang selalu melakukan perbuatan dosa. Jadi harus banyak sabar. Semuanya selalu digoda kita ini dalam hidup. Umat Islam selalu digoyang. Makanya untuk menghancurkan umat Islam itu dihantam antara umat Islam itu sendiri. Coba sekarang yang berantem dari itu umat Islam antara umat Islam. Makanya dulu tentara-tentara saling pas itu. Dia memberikan satu gambar ketika dalam satu peperangan ada satu kolom yang luas. Komandannya panggil, prajurit sini, itu di kolom banyak ikan, tangkap tuh ikan. Ikan di kolom suruh tangkap tuh ikan dan nggak bisa ditangkap, lari sini, lari sini. Sampai berjam-jam, nggak bisa, tidak. Coba kamu keringin dulu nih airnya. Begitu kering airnya tangkapin ikan, ya udah tinggal dicomotin doang tuh ikan. Apa kata tentara salib? Begitulah umat Islam. Kolom ini ibaratnya ini agama Islam. Ikan itu adalah umat Islam. Airnya adalah ajaran syariat Islam. Makanya untuk menghancurkan umat Islam, hancurkan dulu syariatnya, baru kamu bisa menangkap mereka satu persatu. Sekarang ajaran Islam diacak-acak pak satu-satu. Sekarang ada lagi nih, datang lagi fikih Nusantara, ada tukang masalah fikih apa Nusantara apa tuh model. Karena kitab kuning mau dihilangin dikit. Ya makanya ulama-ulama yang istiqomah ini sekarang yang paling dibutuhkan oleh umat. Yang dibutuhkan oleh umat. Apa ada ulama yang tidak istiqomah? Ya kita tahu lah, nggak usah kita cerita. Ya makanya ulama-ulama ini boleh, kalau mana aja saya bilang boleh, ulama ini mau berpolitik juga boleh, nggak apa-apa. Cuman begitu punya jabatan harus bela umat Islam. Jangan begitu punya jabatan, ya enak aja, diem aja, nggak ngapa-ngapain, diem aja. Dia diem aja, diem. Nggak tahu siapa sih, nggak tahu itu siapa ini. Apa yang kita ngomongin pak? Istiqomah, saya sering bilang sama teman-teman, tidak ada jalan lain. Di umat Islam kalau mau bersatu, sesungguhnya orang di luar Islam tidak bisa berbuat banyak pak. Di umat Islam nih gampang, urusan Palestina aja kalau kita mau bersatu paling gampang. Di Jakarta aja ada berapa? Kurang lebih sekitar 3 sampai 4 ribu masjid. Satu Jumat aja kita minta ke kotak amal, gak usah dimasukin ke masjid buat Palestina. Satu Jumat aja paling sedikit itu 1 juta, itu paling sedikit. Kalau 4 ribu udah berapa? Kali 1 juta. Enggak biasa hitung duit banyak sih, susah jadi ngomongnya. Ya makanya umat Islam ini kalau bersatu paling gampang kok. Nggak ada yang bisa berbuat. Cuma umat Islam ini tadi kayak kolam ikan itu airnya sudah dikeringin semua. Makanya diadu umat Islam antara satu dengan yang lain. Yang tukang acak-acak tadi yang gak istiqomah. Kalau nguntungin ya diikutin, nggak nguntungin ya enggak. Ya kalau bahasa anekdot saya sering cerita kayak ada anjing mati. Suatu tempat ada anjing mati. Itu sekampung orang geger. Gara-gara anjing mati sekampung geger. Bukannya karena anjing mati ini orang geger, bukan. Yang punya anjing gak ngerti ini anjingnya disuruh ngapain nama disolatin. Anjing mati sebelum dikapain nama disolatin. Nah, orang jadi pada bingung semua. Wah kalau ribut sekampung, panggillah ustaz. Ceritain ustaz ini begini ada anjing mati. Cuma yang punya gak ngerti pengen kapan ini disolatin. Oh ustaznya marah. Mana dia yang punya anjing? Saya Pak Ustaz. Kenapa kamu bilang anjing suruh dikapain disolatin? Ini anjing najis, udah mati, buang sana. Gak ada urusannya bagi kita untuk nyolatin apalagi ngapain. Gak boleh. Kok begitu Ustaz? Gak bisa. Bukan Ustaz, yang punya anjing bisikin. Masalahnya ini ada wasiat dari anjing Pak Ustaz. Wasiat apa? 2 miliar. Nanti yang mimpin sholat itu harus
semua kumpul. Ada Pak Ustaz, ayo kita sholat ini anjing. Itu bingung nih murid suruh kumpul sama gurunya mau ngelawan gak enak, ikut aja udah. Habis sholatnya ada muridnya nanya juga, penasaran kan Ustaz, kenapa Ustaz? Kenapa? Ustaz bilang tadi kan gak boleh. Ustaz marah, masa anjing disolatin? Kok jadinya disolatin? Bukan, karena tadi lagi berpikir juga sebetulnya, lama anak mikir kenapa ini anjing disolatin. Setelah anak lihat, anak telisik, ternyata ini masih keturunan Nasabul Kahfi ya. Itu zaman sekarang ada yang model kayak begitu. Dulu nakal gak boleh, nakal haram, ini masalah tidak gak boleh. Begitu punya jabatan, gak apa-apa demi kebersamaan. Makanya istiqomah, saya minta teman-teman Ustaz, ya saya sering ngobrol sama Kiai Nabi begitu. Jadi yang istiqomah itu rada susah. Kita ini kadang-kadang kita yang istiqomah ini ya emang musuhnya sih banyak. Biasa ada orang yang nggak demen ya biasa begitu. Yang namanya setan ini emang nggak bakalan suka sama kita semua. Makanya kembali sabar. Nabi Ayub sabar. Coba nabi-nabi lain kita, semuanya ada sabar. Nabi Sulaiman diberikan kekayaan begitu hebat. Siapa yang bisa ngalahin? Sampai hari kiamat tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman sederhana, makanya kesederhanaan kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Nabi Sulaiman seorang penguasa ketika itu, dia raja di raja. Kekuasaannya bukan makhluk manusia aja di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman. Seluruh ciptaan Allah semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tapi apa yang selalu keluar dari mulut Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Coba doa Nabi Sulaiman, jadikan ya Allah aku sebagai orang yang mau mensyukuri, yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku ya Allah. Auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, bersyukur Nabi Sulaiman. Makanya sabar syukur ini kayak suami istri, nggak bisa ditinggal. Orang sabar pasti syukur, orang syukur biasanya sabar. Inilah kunci surga. Syukur sama sabar. Ya kan ada cerita tuh suami istri, istrinya cakep banget, lakinya jeleknya setengah mati. Begitu nanti di satu majlis, ustadznya cerita tentang syukur sama sabar, sabar sama syukur. Itu dong ceritanya, kunci surga orang yang pandai bersyukur, kunci surga orang yang bisa bersabar. Begitu pulang di suami istri, kata suaminya, alhamdulillah Bu, kenapa Pak? Kita ini mungkin termasuk orang yang ahli surga. Ya Bapak ini kayaknya bisa masuk surga. Kok gitu Pak? Iya Bapak ini bersyukur kepada Allah. Allah karunia hidup udah cukup, istri cantik kayak kita, ya Allah syukur. Kata bininya, nggak bisa begitu Bang, saya masuk surga duluan. Emang kenapa? Bertahun-tahun saya sabar punya laki jelek kayak Abang. Jadi kalau orang udah bersyukur tidak akan menjadi orang yang sombong. Makanya puncak daripada kekuasaan Nabi Sulaiman apa? Setelah manusia di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, makhluk Allah dari yang kecil sampai yang besar, dari yang kelihatan sampai yang tidak kelihatan, semuanya mengikuti apa kata Nabi Sulaiman. Apa puncak kesukaran daripada Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkura am akfur. Ini semua dari Allah. Ini kemuliaan dari Allah. Ini Allah berikan kepadaku. Semuanya adalah milik Allah. Makanya Nabi Sulaiman meninggal dunianya juga lagi dulu. Dia lagi memperhatikan. Salah satu hobi Nabi Sulaiman itu miara kuda-kuda. Itu Nabi Sulaiman sampai gak berasa. Satu saat dia lagi menikah, pegang tongkatnya Nabi Sulaiman. Dia meninggal aja gak ada yang tahu. Karena sederhana. Lalu agar supaya aku berbakti kepada orang tuaku, dari kalimat Nabi Sulaiman,
wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Seolah-olah kata Nabi Sulaiman, walaupun aku raja di raja ya Allah, walaupun aku penguasa yang hebat ya Allah, tapi tolong masukkan aku ke golongan orang-orang yang soleh. Masukkan aku dalam golongan orang-orang yang soleh. Padahal Nabi Sulaiman di samping penguasa, Nabi juga, tapi pengen dimasukkan ke golongan orang-orang yang soleh. Artinya apa? Ketika orang dekat dengan orang-orang yang soleh, dengan para ulama, dengan para habaib, dia pejabat, dia penguasa, dia orang kaya, dia orang hebat, maka dia akan menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang benar. Tapi ketika seorang penguasa, seorang kaya, seorang yang kuat, jauh dari ulama, jauh dari habaib, jauh dengan orang yang soleh, kalau dia jadi penguasa, pasti jadi penguasa yang zalim. Dia jadi orang kaya yang pelit, orang kaya yang berkhianat. Kalau dia menjadi orang kuat, pasti akan menghancurkan orang yang lemah. Nah, kata Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku ini cinta kepada orang-orang yang soleh, walaupun aku bagian dari walaupun aku bukan orang soleh. La'ali an anala minhum syafa'ah, agar aku mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang soleh. Imam Syafi'i, imam yang besar, salah satu 4 mazhab terbesar pengikutnya di dunia ini, masih bilang, aku ini walaupun aku bukan bagian orang yang soleh. Itulah rendah hatinya Imam Syafi'i. Maka orang diangkat derajatnya, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, salah satunya rendah hati, kemuliaan hati, dan yang keempat akhlak yang mulia. Jadi inilah akhlak yang mulia. Orang kalau udah akhlaknya mulia, semuanya selesai. Kenapa Nabi menyampaikan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak? Ini artinya revolusi akhlak ini yang harus ditanamkan oleh setiap umat Islam. Revolusi akhlak sesuai dengan ajaran Nabi. Makanya orang itu harus cerdas, bukan pintar. Makanya ketika Nabi ditanya, siapa ya Rasul orang-orang yang cerdas? Bukan orang-orang yang pintar, Pak. Aksaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqalan. Orang cerdas selalu ingat kematian, persiapan mati disiapin. Artinya dia enggak jadi manusia serakah. Dia enggak ngumpulin harta. Dia enggak kejual negara. Dia tahu bahwa dia bakalan mati. Itu orang cerdas. Kalau pintar macam-macam. Pintar bohong. Nah, itu orang pintar namanya. Pintar ngebohongin orang. Iya, cuma kerja janji doang. Itu orang pintar tuh macam-macam tuh. Udah jadi RT 2 periode, pengen lagi 3 periode. RT. RT